sebagai praktisi sebelum akademisi. Ini dibagikan lay- layar ya sebentar Mas. Iya, Bapak. Betul, papan tulis, dokumen layar, layar sebentar. Udah ke ini belum Mas? Belum, Bapak. Nah, baru proses. Udah ya. Ini udah. Sudah, Bapak? Ya. Jadi di sini aku ngambil Electrical Power Engineering di University of Edinburgh. Itu belajarnya memang di power system atau arus kuat, Mas. Jadi kemarin kami sempat diajarin untuk buat cara cara bikin untuk publikasi paper ya. Cuman ini masih sangat-sangat basic. Ntar saya download, oh, udah ke download. Nah, untuk publish paper di Scopus ini nanti berarti eh, harus judul. Cuman aku tadi masih bingung nentuin yang metodenya tadi, Mas. Aku kalau judul sementara kemarin aku bikinnya ini cuman ringkas, mungkin cuman hanya ringkasannya aja ya. Untuk Oke. judulnya itu seperti ini, Mas Hafid. Grid scale battery energy storage system. Storage system. Ah, itu sebagai cuman critical review, stability, protection, sama inverter based control. Jadi untuk sebenarnya teknis ya. Yang aku mau tanyakan kalau misalnya kita publikasi itu apa harus ada eksperimental dulu kah atau hanya bisa critical review atau membandingkan antara penelitian-penelitian yang sudah ada terus kita temukan tweak atau kelemahannya atau gimana ya Mas? Oke, baik, Bapak. Memang ada beberapa tipe artikel, Bapak Ibu. Yang pertama, Hmm, original artikel atau riset artikel itu hmm, berdasarkan Bapak Ibu melakukan penelitian. Nah, nanti oke. masuk original atau apa ya, riset artikel. Kemudian boleh review artikel atau mungkin Bapak Ibu sering menyebutnya SLR. Nah, dari Oke. artikel-artikel yang sudah terbit, nanti Bapak Ibu cari misalnya 50 apa ya, 50 artikel. Nah, dari 50 artikel nanti Bapak Ibu ringkas. Nah, temuannya apa dan sebagainya itu bisa menjadi data penelitian Bapak Ibu. Baru nanti dibandingkan. Nanti lebih ke SLR atau review artikel Bapak Ibu. Oh Seperti iya, itu, itu Bapak. maksudnya berarti. Maksud huruf apa tadi namanya Mas? Aku catat dikit. Jadi nanti masuknya ke SLR Bapak Ibu. Systematic Review. SLR ya, Ya, Systematic Review. Systematic eh, Literature Review. oh ya, Systematic Literature Review. Kalau Iya. cuman kalau nggak pakai penelitian eksperimental kayak gitu, cuman membandingkan beberapa paper yang yang udah atau jurnal yang udah ada, terus kita, oh ini kayaknya perlu diimprove di bagian sini. Kalau kayak gitu, apa bisa masuk Scopus juga nanti mas waktu kita submit gitu? Atau Bisa, Bapak. harus eksperimen? Bisa, bisa. Jadi Oh bisa nanti ya? ketika submit itu ada pilihannya, original Mhm. artikel atau mungkin review artikel. Nah, kalau Bapak Oke. membandingkan artikel yang sudah terbit buat data Mhm. atau Mhm. mungkin data penelitiannya, nanti pilih yang review artikel, Bapak. Oke, review artikel. Iya. Untuk tingkat kesulitannya berarti biasa lebih tingkat kesulitannya lebih sulit yang mana nih Mas? Yang eksperimental karena eksperimental itu mungkin jarang dilakukan orang, mungkin lebih sulit eksperimentalnya tapi lebih mudah diterima atau di-accept setelah submit atau kebalikannya Mas. Kalau ini kan yang review kan mungkin orang beranggapan kayak review itu digampangkan mungkin karena nggak usah eksperimen cuma nge-review doang jadi tingkat kesulitannya lebih tinggi karena lebih banyak yang submit di area situ itu gimana ya Mas? Baik, Bapak. Sebenarnya untuk tingkat kesulitan itu kan lebih lama yang by riset. Nah, dia By harus research ya? melakukan penelitian terlebih dahulu. Tetapi kalau untuk peluang diterimanya itu sebenarnya sama saja Bapak Ibu. Dan yang baru tren itu kan memang SLR. Tetapi untuk syarat-syarat tertentu Bapak Ibu seperti kenaikan pangkat ataupun guru besar, SLR itu tidak bisa. Seperti itu. Oh, oke. SR itu tidak bisa ya?
Iya, benar sekali. Dan nanti coba dicek Bapak untuk kelulusan Mm-mm. apakah menggunakan SLR itu bisa atau tidak. Karena Oke. syarat-syarat kelulusan S3 itu rata-rata menggunakan yang riset artikel. Kalau sebagai syarat untuk baru memulai S3 gimana Mas? Misalnya setelah master nanti kan untuk sebagai syarat PhD biasanya kan harus di list berapa udah publikasi berapa jurnal kayak gitu. Bisa saja Bapak. SLR bisa ya biasanya Iya, ya. iya. Mungkin nanti kalau Kalau untuk kelulusannya baru yang tidak bisa. Oke, terakhir Mas, kalau misalnya dari judulnya kira-kira Iya. ini gimana ya, aku Mas? Apa aku harus lebih detail? Karena ini aku cuman critical review aja di stability proteksi sama inverter based control di Yes. smart grid atau renewable energy. Oke, mungkin bisa digambarkan dulu Bapak hasil atau kesimpulan akhirnya bagaimana? Oh iya, jadi singkatnya untuk pembangkit-pembangkit seperti solar panel Iya. yang ada sekarang itu intermittent ya Mas. Intermittent dalam artian dia tidak ada setiap saat. Jadi ada tersedianya energinya itu dalam waktu interval tertentu. Kalau malam kan nggak ada matahari berarti nggak ada energi ya. Oke. Uh, nah, jadi ketika nanti kita semakin di negara maju, termasuk di UK sekarang, dan Indonesia mau ke arah situ, semakin banyak orang pakai panel surya di rumahnya, itu mempengaruhi sistem tenaga listriknya, Mas. Jadi nanti untuk stabilitas, proteksi, sama inverter, kalau misalnya listrik dari, ini mungkin agak teknis ya, listrik dari solar panel kan itu arus searah ya, direct current. Nanti untuk masuk ke rumah tangga itu dia diubah dulu menjadi arus bolak-balik sehingga ada inverter di situ. Nah, Oh, karena kita lebih sering pakai inverter nantinya, jadi itu berpengaruh ke sistem tenaga listrik sebenarnya, Mas. Nah, yang aku highlight di sini, jadi dengan banyaknya orang pakai panel surya, memang ada energi gratis, tapi nanti akan berpengaruh kepada stabilitas, proteksi atau keamanan, dan juga ada gangguan di inverter base controlnya. Jadi di tiga tiga cluster ini, ya ini dia. Di tiga cluster ini yang aku highlight gitu, Mas. Kalau kita tulis judul apakah kita harus tulis semua atau kita gambar umumnya aja atau harus spesifik atau gimana, Mas? oke, baik Bapak. Jadi nanti bisa juga dibuat misalnya panel surya itu dapat Hmm? meningkatkan kestabilan, kemudian protection dan Mhm. interbase control. Itu juga bisa Oke. Bapak. Kemudian Sebenarnya menurunkan sih, Mas. malah Jadi kayak, menurunkan Bapak. iya. Jadi lo apa ya efek negatifnya, efek positifnya kita dapat energi gratis, Oh, tapi efek positifnya dapat energi negatif gratis dari alam renewable, tapi dampak negatifnya berdampak ke si sistem tenaga listrik yang ada di Indonesia gitu, Mas. nah, itu juga bisa, Bapak. Jadi panel surya dapat menurunkan sistem protection, kemudian stability, internet based controlnya. Itu juga bisa. Oh, jadi langsung kita ada impact-nya gitu ya, Mas ya, Iya, terhadap sistem. dampaknya. Oke. Nah, kemudian nanti kalau Bapak berdasarkan ini datanya by riset atau artikel yang sudah terbit Bapak, SLR. Ini ya artikel sudah terbit, jadi ada 37 kemarin yang masuk cuma 26 referensinya dari IEEE rata-rata ya. Terus Oke lah. aku gabungkan Nah, nanti ada Bapak hmm, hmm, di bagian judul kemudian ditambahkan judul. dengan metode sistematik SLR, sistematik Oh, review. kita tulis di bawahnya ya. Apa tadi sistematik literatur review Iya, ya. itu masih satu judul Bapak. Jadi panel surya untuk menurunkan kestabilan proteksi internet base dengan metode SLR. Seperti itu. Dengan metode Iya. oke. Apakah setiap judul lain harus pakai tulisan metode SLR gitu, Mas? Iya, kalau Bapak menggunakan SLR bisa ditambahkan. Oke.
Oke, sementara mungkin itu Mas, mungkin nanti aku lihat lagi ya file-file yang dikasih tadi. Iya, Pak. Kalau 8 hari tadi target submit itu benar-benar bisa, Mas. Menurut Mas gimana kalau aku tinggal ngumpulin data-datanya literatur, terus aku bandingkan seperti tadi dan aku temukan gap atau celahnya, apakah bisa langsung disubmit dalam 8 hari? Apakah mungkin selama Oke. ini pengalaman yang udah-udah gimana, Mas? Baik, Bapak. Nah, mungkin bukan 8 hari, tapi 8 pertemuan ya, Bapak Ibu. 8 Memang, pertemuan, sorry. iya, memang ada beberapa yang berhasil submit, Bapak Ibu, di 8 pertemuan. Nah, nantinya tergantung dari Bapak Ibu sendiri. Apakah ada waktu untuk mengerjakan di rumah atau tidak? Nah, biasanya kalau online itu terkendala kesibukannya Bapak Ibu masing-masing. Nah, mungkin masih ada tugas di kantor atau mungkin ada tugas keluarga dan sebagainya, Bapak. Jadi banyak juga yang bisa submit di pertemuan 8, Bapak. Oke. Boleh Mas, berarti itu aja mungkin dari saya, nanti Iya, aku coba lagi. Yang penting udah pakem di SLR tadi itu aja ya. Nanti aku iya, coba Pak. dengan AI juga. Gitu Mas Afid, makasih banyak. Aku nanti berhenti ini gimana? Share Ya. screen-nya. Atau mungkin saya berhenti dari sini saja, Bapak. Oke, Baik, saya. Ya, makasih banyak ya Mas Afid ya. sama-sama, Bapak. Dari Bapak Ibu yang lain, silahkan. Oke, Mas, Mohon saya izin, ya, Pak. Mas. Oke, mungkin dari Ibu Epik terlebih dahulu. Oh iya, iya Pak. Mohon izin share screen, Pak. Silahkan, Ibu. Ya, sudah terlihat, Bapak? Baru proses, Ibu. Oke, Ya, sudah terlihat. sudah, Ibu. Ya, ini saya dari mahasiswa UNES, Pak. Lagi proses perkuliahan menuju doktoral. Saya baru mempunyai judul disertasi. Judulnya itu ini masih dalam bentuk bahasa Indonesia. Hmm. Proses berpikir kritis matematis dalam menyelesaikan soal matematis pada model PJBL berbantuan M-Modul ditinjau dari gaya belajar siswa. Namun di judul ini untuk menyelesaikan doktoral itu kan diwajibkan untuk publish di Scopus, Pak. Cuman saya tuh belum menemukan judul yang pas gitu untuk dipublishnya. Jadi saya mau konsultasi dulu ke Bapak, Hmm. judulnya yang tepat seperti apa yang berkaitan dengan proposal disertasi saya gitu, Pak. Oke, baik Ibu. Nah, biasanya kalau disertasi itu kan banyak variabel ya, Bapak Ibu. Iya, Nah, biar Bapak Ibu di dalam paper tidak membahas banyak, nanti Bapak Ibu juga bisa apa ya, memisahkan. Nah, menjadi beberapa paper di disertasinya. Itu bisa. Misalnya metode A menggunakan terkena dampak oleh variabel B. Nanti buat lagi variabel C, itu juga bisa, Ibu. Nah, ya. ada berapa variabel, Ibu? Variabel. Nah, saya baru menemukan judul seperti ini aja, Pak. Oke, baik, Ibu. Proses berpikir kritis matematis dalam menyelesaikan soal Menyelesaikan. matematis pada model PJBL berbantuan Iya. modul ditinjau dari gaya belajar. Oke. Ini temuannya yang mana terlebih dahulu, Ibu? eh, Proses berpikir kritis, Pak. Oke, proses berpikir kritisnya ya, Ibu. Ya, ya. Kemudian dalam menyelesaikan soal matematis itu bagaimana? Lebih mudah atau bagaimana, Ibu? Ya, lebih mudah, Pak, Oke, dalam menyelesaikan soal matematis. oke, Nanti modelnya itu pakai PJBL, kemudian dengan berbantuan e-modul, dilihat dari gaya belajar siswa. oke, baik, Ibu. Nah, nanti juga bisa dibuat proses berpikir kritis matematis untuk Kritis.
berpikir kritis, matematis, ya, untuk memudahkan, ya, sebentar, nanti proses berpikir kritis matematis dalam menyelesaikan untuk memudahkan. Oke, sebenarnya memudahkan sama menyelesaikan sama saja. Oke, baik. iya, Berarti proses berpikir kritis matematis untuk menyelesaikan soal matematis pada model PJBL, Ibu. ya. Oke. Model PJBL berbantuan e-modul itu juga bisa. Sebenarnya untuk judul sudah bagus, Ibu. Ya, Untuk judul sebenarnya sudah bagus karena kalau di berarti bisa bisa mengikuti ya Pak ya. iya, benar sekali, Ibu. Bisa mengikuti berarti proses berpikir kritis matematis dalam menyelesaikan soal matematis pada model PJBL berbantuan e-modul ditinjau dari gaya belajar siswa, begitu ya Pak. Iya, benar sekali, Ibu. Nah, nanti untuk keywordnya mungkin kata kuncinya bisa dari berpikir kritis matematis atau ada prosesnya, Pak. Proses berpikir kritis matematis atau cukup berpikir kritis matematis saja. Langsung berpikir kritis saja, Ibu. Oh ya, Iya, berarti berpikir kritis matematis, kemudian soal matematis, kemudian proyek PJBL-nya. Kemudian e-modul, kemudian dari gaya belajar siswa. Mungkin ya Pak, ada iya, 5. benar sekali, Ibu. Nah, nanti, Ibu, yang berpikir kritis matematis itu sebenarnya bisa menjadi dua keyword, berpikir kritis sendiri, matematis sendiri. Tetapi nanti kembali lagi ke Ibu, mau dipisah Ya, atau jadi satu. maksud 2 keyword itu gimana ya Pak? Jadi, berpikir kritis matematis, Ibu kan mau dijadikan satu keyword saja. Nah, Iya. nanti itu bisa dipecah, Ibu, menjadi dua keyword. Yang satu berpikir Oh, kritis, yang satu iya. matematis saja. Itu juga. Berarti bisa jadi 6 keyword ya Pak? Iya, benar sekali, Ibu. Kan tadi yang tadi saya sebutkan itu 5. Nah, Ya, misalkan yang berpikir kritis saja, kemudian berpikir kritis matematis, jadi ada 6 gitu ya Pak? iya, benar Oh sekali, ya, Ibu. ya Pak. Eh, mungkin dari judul ini dulu Pak. Misalkan ini saya rubah ke bahasa Inggrisnya, Pak. Seperti ini, Pak. Oke, Ibu. The process mathematics, critical thinking, solving mathematics. Oke. Oke, Ibu. Iya, Pak. Ini Pak juga saya mau nanya. Ya, Tadi itu barusan habis bimbingan sama promotor. Bedanya proses berpikir kritis matematis dengan kemampuan berpikir kritis matematis. Mungkin kalau proses itu bisa dikatakan tahap-tahap ya, Pak. Kalau kemampuan itu eh, apa ya? lebih Sesuatu yang dimiliki oleh orang, oleh individu. seseorang mungkin ya, Pak. Iya, lebih ke Nah, individunya. apakah di dalam proses itu terdapat kemampuan, Pak? Oke. Nah, jadi memang proses berpikir kritis dan yang yang satunya apa? Mohon maaf, Ibu. Kemampuan, Pak. Kemampuan. Nah, itu Kemampuan. berbeda. Ya. Jadi kalau proses Oh, memang lebih iya. ke tahapan ya, Ibu. Kemudian kalau Iya, kemampuan itu lebih ke individu masing-masingnya. iya. Apakah di dalam kemampuan itu terdapat proses, Pak? Apakah terdapat di proses itu terdapat kemampuan gitu? Tadi itu Oh, ada pertanyaan seperti itu. jadi dalam prosesnya ini ya, Ibu, sebenarnya untuk Iya, proses em, itu kan lebih ke tahapan ya, Ibu, untuk setiap iya, orang nanti dapat memahami atau menyelesaikan soalnya. iya, Nah, mungkin dalam proses tersebut mungkin beda-beda, Ibu. Ada yang menyesuaikannya cepat atau mungkin yang
satunya agak lambat untuk apa ya Iya. mengetahui per prosesnya seperti itu Ibu. Hmm, ya, Pak. Ya, baik, Pak. Ya, sudah cukup, Pak. Oh ya, Pak, sama tadi mau nanya, kalau buat masuk ke URL Rumah Skopus itu kan ada email sama password ya, Pak. Ya. Nah, passwordnya itu dari mana, Pak? Nanti apakah dapat WA Ibu? Dapat, tapi belum dapat password, Pak. Belum dapat password. Kalau tidak nanti coba ditanyakan saja ke adminnya Ibu. Oh ya, ya Iya, baik, Pak. Ya, ya. Mungkin cukup sekian dulu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. sama-sama Saya Ibu. stop share ya, Pak. Iya Ibu. Nih, silahkan dari Bapak Ibu selanjutnya. Ya, izin untuk bertanya, Iya, Pak silahkan Ibu Hafiz. Devi. Mohon maaf, saya off cam, jadi izin Ya, share Ibu. screen. Jadi ini untuk judul artikel saya. Jadi ini memang tugas saya untuk kelulusan di S3 saya. Jadi yang Ya, pertama judul yang atas yang integrating ya, gender based disparate ini hasil studi pendahuluan dan ini sudah saya sempat saya submit ya, tapi dua kali sudah di reject di dua jurnal. Kemudian karena hasil penelitian saya itu sudah selesai ya. bulan lalu, nah ini saya berencana untuk mempublikasikan hasil pengembangan yang sudah dilakukan itu dalam jurnal lagi saya karena target saya eh, untuk lulus S3 ini setidaknya dua jurnal Scopus begitu. Jadi saya memisahkan antara hasil studi pendahuluan dengan hasil penelitian yang saat ini dilakukan begitu. Nah, ini kira-kira yang pertama ini kemarin itu dapat masukan di kajian pustakanya itu Ya. diminta untuk ada hasil apa ya namanya bibliometrik Oke. begitu Pak. Berarti SLR ya Ibu. Enggak, ini sebenarnya penelitian apa namanya kualitatif. Kuantitas. Kuat. Tetapi di bagian kajian pustakanya itu Ya. untuk diperkuat lagi dari hasil bibliometrik begitu. Oke. Nah, ini mungkin judul yang bawah Mungkin ini dari Ibu. judul dulu Ya. apakah ini sudah Kalau menarik yang begitu mohon bawah masukannya. J. bimbingan kelompok berbasis SEL untuk Sel. meningkatkan kesiapan karir siswa SMK di Indonesia. Nah, di sini sudah ada semua nih Ibu. Dari metode itu ada bimbingan kelompok J. berbasis SEL, kemudian signifikannya itu meningkatkan, kemudian objektifnya adalah kesiapan karir Kesiapan siswa karir SMK siswa. di Indonesia. Nah, itu sudah oke Ibu. Kemudian kalau yang atas membuktikan kesenjangan berbasis gender dalam kesiapan karir bukti dari sekolah menengah kejuruan Indonesia. Nah, mungkin hasilnya atau kesimpulannya bagaimana Ibu? Ada perbedaan kesiapan karir antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Hmm, berarti Jadi lebih studi komparatif begitu. studi komparatif membuktikan J. kesenjangan. Perbedaan. Berarti hanya untuk menguji apakah apa ya perbedaan Kesiapan gender itu karirnya itu ada, iya ya, gender itu bisa mempengaruhi kesiapan karir siswa begitu. memberikan jalan gender dalam kesiapan karir bukti dari sekolah menengah kejuruan. Sebenarnya sudah oke juga Ibu, sudah oke juga. Hmm, Berarti bisa Nji kalau misalkan ini saya gunakan untuk judul artikel begitu untuk disubmit di jurnal Scopus. Bisa bisa Ibu. Ya mungkin ada masukan lain Pak untuk judul Oke. ini.
Coba kalau lebih Apa yang perlu menarik. ditambah atau dikurang begitu. Karena di sel sendiri ini social emotional learning, Hmm. di sini nanti akan setelah saya lakukan, saya pitati dari buku itu akan muncul 3 intervensi yang berbeda. Oke. Nah, atau ini kuantitatif ya, Ibu? Yang bimbingan kelompok ini pengembangan sebenarnya, Ya, kalau yang pengembangan atas Ibu model. Jadi yang atas ini kuantitatif. kuantitatif. Oke. J. Sebenarnya ada juga nih, Bu, bisa dibuat menjadi bukti ketidaksetaraan berbasis gender dalam kesiapan karir. Oh, untuk judul yang pertama ini. Iya, yang atas. Bukti Bukti ketidaksetaraan berbasis Iya, gender dalam kesiapan karir. ketidaksetaraan berbasis gender, Ya, dalam kesiapan karir siswa. iya. Nanti bisa titik dua sebuah studi kuantitatif itu juga bisa. Sebuah studi kuantitatif. Berarti untuk keywordnya tetap sama aja, gender, kemudian kesiapan karir, dan juga SMK begitu. Oke, iya Ibu. Iya. Yang kedua ini berarti juga sama nanti keywordnya bimbingan kelompok, Iya. berbasis sel, kemudian kesiapan karir, dan siswa SMK. Nah, nanti bisa dipisah Ibu antara bimbingan kelompok yang kemudian keyword selanjutnya ada sel. Apa Sel, oh ya. itu kepanjangan dari apa Ibu? Mohon maaf. Social emotional learning. Oke. Nah, nanti untuk judul terkadang kan tidak boleh singkatan Ibu. Ya, Kecuali kalau singkatannya umum. Nah, nanti bisa dipanjangkan juga. ya, ya, baik. Terima kasih, Pak Hafiz. Sama-sama Ibu. Ye. Dari Bapak Ibu yang lain, silahkan. Hmm, Ini ada Pak Hafid. Ibu Heni, selamat malam Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Cuman ini saya pakai HP aja Pak Hafid. Wah, laptop saya tadi siang itu lagi error. Jadi gimana nih? Saya Oke. ucapkan atau gimana Pak Hafiz? Mungkin bisa Ini diketikkan saja Ibu, diketikkan di kolom chat. ya ini saya udah ketik, tinggal di share kayak gimana ya Pak? Iya, Soalnya saya agak Bantu buka share screen Word aja Mas Hafiz. Jadi iya nanti Ibu. biar itu ya diketikin Iya, gitu. Kalimatnya bantu dong iya nanti saya ininya. bantu ya, share screen Ibu. Mungkin bisa di Siap. set di chat iya. saja Ibu. Di chat dulu nanti saya kopikan ke Word. Udah ini saya udah ketik Mas Hafid lihat Saya buka Word terlebih dahulu Ibu sebentar. di obrolan ya. Iya Ibu. Bentar ya. Mas boleh bertanya Mas sambil menunggu. Oke. Bagaimana Bapak Budi? Ini nanti workshopnya itu akan membahas tentang kualitatif sama SLR juga nggak ya? Atau hanya kuantitatif? Nah, nanti lebih ke riset artikel Bapak. Mau Oh, oke. kuanti atau kuali sebenarnya sama saja. Jadi yang mungkin membedakan adalah metodenya. Hmm, hmm. Riset artikel dan SLR. Nah, kalau yang
webinar malam hari ini atau mungkin 8 kali pertemuan ini lebih ke riset artikelnya. Oke. Lalu nanti untuk jurnalnya itu nanti kita cari sendiri atau ada referensi, Mas? Oke, baik Bapak. Nah, nanti dari kami itu mungkin bagaimana cara biar terhindar dari jurnal cloning, predator, dan sebagainya, Bapak. Nah, Mm-mm. mungkin untuk pencarian jurnal tetap kuasa di tangan Bapak Ibu sendiri, karena mungkin Oh, oke. waktu, harga, nah itu kan juga mempengaruhi, Bapak. Iya betul. Q1 kan harganya lumayan, Iya. Mas, 2 digit. Oke. Makasih, Mas Hafid. Iya, Bapak. Saya copy terlebih dahulu. Itu Mas Hafid. Baik, Ibu, saya copy di Word-nya terlebih dahulu. Oke. Jadi judulnya Total Quality Management Digital. KDM itu profil seorang pemimpin. Saya ambilnya itu profil dari Pak Dedi Mulyadi, Kang Dedi Mulyadi, Mas Hafid. Kemudian dimasukkan dalam sistem pendidikan Islam berbasis revolusi mental. Kebetulan saya baru ini ya dalam pasca S3 Pendidikan Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun, Kota Bogor. Nah, mungkin agak berbeda dengan teman-teman karena latar belakangnya kan agama gitu. Jadi saya kenapa mengangkat tentang TKM Kang Dedi Mulyadi, Pak Gubernur Jawa Barat. Ya mungkin karena saya pingin bikin sebuah ini ya satu panduan sistem kepemimpinan beliau yang mungkin agak berbeda ya dengan para pemimpin-pemimpin atau para gubernur yang ada di Indonesia. Jadi saya mencoba angkat itu, tapi dihubungkan dengan konsep pendidikan Islam yang saya lagi geluti, yaitu jurusan pendidikan agama Islam. Kenapa? Karena mungkin dari konsep kepemimpinan beliau atau manajemen mutu kepemimpinan ini akan menghasilkan sebuah teori baru ya, bagaimana beliau mungkin dengan konsep kepemimpinan itu ketika dihubungkan dengan permasalahan sistem pendidikan Islam ya, mohon maaf teman-teman yang lain, mungkin akan memberikan satu motivasi ya, karena mungkin selama ini kami itu kebanyakan kalau dalam pendidikan agama Islam literatur yang dipakai ataupun kajian-kajian orientasi itu kebanyakan hanya pada persoalan-persoalan teknis seperti guru ataupun siswa gitu. Tapi saya ingin menggabungkan bagaimana konsep seorang kepala daerah untuk bisa memberikan satu contoh dalam konsep sistem pendidikan Islam. Tolong direvisi lagi, Mas Hafid, apakah ini terlalu apa atau gimana gitu. Oke, baik. Soalnya jadi beban pikiran saya gitu. Oke. Nah, berarti temuan atau metodenya itu lebih ke ini ya, Ibu. Total Quality Management Digital KDM-nya ini ya, Ibu. Iya. Oke. Metodenya saya copy terlebih dahulu. Kemudian kalau dampaknya bagaimana, Ibu? Jadi total quality management digital KDM dalam sistem pendidikan Islam berbasis revolusi mental itu dampaknya bagaimana? Jadi kan gini, dampak dari TKM yang akan dibuat artinya kan gini, saya juga kan lagi proses penelitian karena kan beliau kan dalam proses juga menerapkan, Ya. beliau kan menjabat ya gitu. Nah, dampaknya ini dari apa yang beliau buat itu istilahnya bisa kepada lembaga, khususnya lembaga pendidikan Islam yang di sini pada orientasi kepala madrasahnya, pengawasnya gitu. Artinya akan jadi sebuah literatur yang bisa dijadikan contoh gitu. Oke. Nah, kalau lihat di sini memang belum. Nah, kalau dilihat, Ibu, memang belum ada signifikannya atau dampaknya. Nah, nanti biasanya signifikan atau dampak ini dapat dilihat ketika sudah melakukan penelitian, Bapak Ibu. Hasilnya bagaimana?
Nah, misalnya Total Quality Management Digital KDM itu dapat meningkatkan sistem pendidikan Islam berbasis revolusi mental atau malah menurunkan. Nah, nanti untuk judul bisa dimunculkan signifikannya, Ibu. Seperti itu. Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam Ibu. Apakah terputus? Ya, ya. Jadi sebaiknya gimana, Mas Hafid? Oke. Jadi apakah harus diperkecil lagi atau menambahkan variabel yang lain? Nah, untuk judul sebenarnya ini terlebih dahulu nggak apa-apa Ibu. Nanti kalau sudah melakukan penelitian, dapat dilihat hasilnya, ditambahkan signifikannya. Oh, gitu. Baik. Iya. Jadi memang untuk signifikan dapat dilihat ketika Bapak Ibu sudah melakukan penelitian. Jadi saya harus wawancara ke beliau, kemudian mengikuti program-program beliau atau gimana, Mas Hafid? Oke, nah mungkin ini untuk pengambilan data bagaimana Ibu dalam proses apa? Ya, jadi kan gini, kebetulan kemarin itu dari judul ini saya udah bikin sebuah proposal singkat ya, ada Ya, di dalam laptop, dan saya sudah kirimkan langsung ke kantornya, ya. kantor gubernur ya, melalui bagian penerimaan surat. Cuman sampai sekarang itu yang jadi persoalan. Saya sudah mencoba untuk menghubungi, tapi walau alam bisa apakah karena beliau seorang nomor satu ya di Jawa Barat agak susah gitu prosedur Oke. untuk melakukan wawancara gitu. Padahal surat resmi udah masuk gitu. Kemudian saya memberikan bukti penerimaan surat kan. Jadi kira-kira udah 2 bulan lalu. Jadi sampai sekarang. Jadi sekarang ini saya masih istilahnya, kalaupun mengumpulkan data kan tidak mungkin akan qualified kalau cuma ambil dari apa ya, informasi berita atau apa gitu. Paling bagus kan seperti Mahafid katakan harus penelitian langsung. Tapi itu Iya, saya belum dipanggil atau gimana untuk langsung ketemu sama beliau. Karena kan tidak mungkin saya melangkah lebih jauh kalau tidak diizinkan oleh yang bersangkutan gitu. Jadi sebaiknya gimana, Mas Hafid? oke Ibu. Coba saya baru susun. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Iya, Nah, kalau semisal nih Ibu dibuat seperti ini bagaimana? Model konseptual manajemen mutu total digital mode KTM untuk pendidikan Islam berbasis revolusi mental. manajemen. Bentar, Mas Hafid saya tulis ya. Portal untuk pendidikan Islam. Boleh juga. Boleh juga Ibu? Boleh, Pak Mas Hafid. Baik. Jadi nanti judulnya bisa seperti ini Ibu. Oke, berarti model konseptual manajemen mutu total eh, atau TQM ya, model Ya. konseptual TQM KDM untuk pendidikan Islam berdasarkan revolusi mental. Oke, baik. Ya. Apakah sudah dicatat Ibu? Atau mungkin saya copy kirimkan di kolom chat saja? Oh ya, boleh. Nah, berarti model TQM KDM. Sudah saya kirimkan di kolom chat Ibu. Oh ya, baik. Baik, Mas Hafid. Ya, terima kasih sebelumnya, Mas Hafid. Sama-sama Ibu. Iya. Dari Bapak Ibu yang lain? Tapi izin Iya, ya. Ibu. Oke. Silahkan Ibu Indri. Nih, Mas, udah terlihat, Mas. Baru proses Ibu.
Ulang ya, Mas. Iya, Ibu. Iya, kayaknya dia tadi keluar. Oke, saya klik lagi nih. Udah ya, Mas? Baru proses, Ibu. Oh, proses juga masih. Masih proses, Ibu. Nah, sudah. Udah. Oke. Ini, Mas. Ini kemarin hasil penelitian kami yang udah selesai. Cuma kemarin sempat kami publish ya, Mas. Ya, bukan publish sih, submit di Submit. jurnal internasional gitu ya. Ternyata eh, pertama kami masukkan ya ke jurnal manajemen, Mas. Gitu. Terus Oke. dikoreksi oleh mereka, sebaiknya katanya masuk di jurnal pariwisata. Pariwisata. Ambilnya ini di sini untuk sebenarnya ya ini hasil penelitian kami itu judulnya di atas, Mas. Akselerasi peningkatan pendapatan asli daerah sektor pariwisata Kota Pagar Alam melalui penguatan pariwisata lokal. Nah, Oke. nah, ini judul kami, Mas, yang apa penelitiannya, Oke. dana padanannya, Mas. MF. Terus kemudian kami mau buat artikelnya, kami buat seperti yang di bawah judulnya gitu. Nah, tapi diarahkan ke di bawah ini diarahkan ke pariwisata Oke. jurnalnya. Coba yang bawah di Indonesiakan saja, Ibu. Sama sih, berarti dia itu cuma identitas pengunjung ya, Mas ya, dan turis gitu Oke. ya. Kemudian ini untuk yang di bawahnya itu the role city branding, jadi branding dan nilai sama aja sih sebenarnya, Mas ya. Tapi kami buat bahwa brandingnya turis itu dan nilainya itu dalam persepsi kami di Kota Pagaralam itu, Mas. Oke, baik, Ibu. Di Kalau ini. bidangnya lebih ke mana, Ibu? Kalau saya sendiri manajemen, Mas. Manajemen. Oke. Nah, Ilmu tiganya ilmu ekonomi sebenarnya, tapi S2 juga manajemen ilmu ekonomi juga. Pokoknya semuanya ekonomi deh sebenarnya. oke, baik, Bu. Memang untuk judul, kalau yang bawah itu lebih ke anu ya, Bu, turisnya ya, wisata. Mm-mm. Nah, kalau tidak, judulnya malah ke atas, Ibu. Yang atas itu sudah oke. Akselerasi Nah, peningkatan pendapatan asli daerah, sektor pariwisata Kota Pagar Alam melalui pungutan pariwisata lokal. Itu sudah oke, Ibu. oke. Karena memang di hasil dari kami itu ada dua, Mas. Satu Oke. policy brief untuk Pemkot ya, Mas, Pagar Alam, dan satu lagi kami buat aplikasi digital ya, di digital pariwisata, artinya GIS-nya, Mas, untuk pemetaan eh, titik-titik yang apa ya, yang bisa, misalnya titik ini ternyata Mhm. di daerah ini bisa lebih maju kayak gitu, Mas. Yang ini ternyata kurang karena jalannya agak nggak Oke. bisa dijangkau transportnya gitu. Nah, itu ada Ber- dua itu. Berarti dua paper ya, Ibu? Pengennya itu, Mas, cuma nanti ke arah ekonomi. Kebetulan eh, kami di manajemen informatika Polsri itu ada dua bidang ilmu, satu manajemen, satunya sistem informasi, Mas. Oke, baik, Ibu. Jadi memang kalau hasilnya ada dua seperti itu bisa menjadi dua paper, Ibu. Yang Hmm, satu tentang akselerasi peningkatan pendapatan asli daerah. Nah, yang satu itu tentang tadi pemetaannya, wisatawan. Iya, benar sekali. Itu bisa menjadi dua wisata. paper, Ibu. Jadi judul yang atas nggak apa-apa. Itu sama berarti, Mas. Itu sama dengan judul penelitian kami nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, Ibu. Nggak apa-apa. Jadi yang Jadi, di bawah ini bawah itu cenderung ke pariwisata turisnya ya, Mas ya. iya, Ibu. Benar sekali. Oke. Makasih, Mas. Nanti untuk yang Sama-sama. satunya di ini lagi deh pemetaannya, nanti diskusi lagi sama Iya, Mas. Ibu. Makasih ya, Mas. Saya Sama-sama, stop Ibu. dulu. Silahkan, Bapak Ibu yang lain. Izin ya Mas Hafid. Iya, silahkan, Ibu.
Ini ada terlihat enggak Mas ya? Oke, sudah Sudah lihat terlihat Ibu? belum Mas? Ya, sudah. Sudah. Oke. Ini Mengintegrasi. judul saya. Ya. Ini coba saya translate menjadi mengintegrasikan keunggulan lokal ke dalam pembelajaran berbasis proyek untuk calon guru Ya. tata busana sebenarnya. Nah, ini sudah saya lakukan penelitian. Sebenarnya ini saya kembangkan waktu waktu itu COVID itu sebenarnya waktu itu Oke. online ya. Lah hanya belum sempat nulis. Ini coba saya tulis. Nih kemarin tuh saya masukkan di jurnal apa ya kemarin tuh kok di reject. Nah, untuk judulnya seperti ini bagaimana Mas? Nah, Sebenarnya ini sudah juga sampai ada gain score-nya sebenarnya. oke, baik Ibu. Nah, dari temuannya yang mana dulu Ibu? Metodenya. Temuannya ini kalau ngambil dari sisi pengembangan dari modelnya saja, modelnya tervalidasi begitu, gimana Mas? Ada Apa sampai model hipotetiknya, model hipotetik untuk pelatihan gurunya atau mengintegrasikan keunggulan lokal ke dalam pembelajaran bahasa model hipotetik mengintegrasikan unggulan lokal ke dalam pembelajaran proyek. Jadi kalau saya lihatkan ya ini hasilnya itu, eh, nah Mas ini, jadi ada model pengembangan model. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk hasilnya bagaimana Ibu? Nah, nah ini model akhir konseptual, kemudian model hipotetiknya ini. Ini dari hasil FGD. Ya memang ini masih modelnya ya Mas, mengembangkan modelnya. Kan waktu itu memang belum ada yang mengintegrasikan apa unggulan lokal itu ke dalam pembelajaran proyek. Waktu itu kan juga masih apa ya pembelajarannya online dan saat itu masih COVID juga ya. Oke. Ini temuannya ini Mas, sampai ini. Semuanya. Ya, Logic and monitoring regular. Hmm. ini kebetulan ini kan di mata kuliah gelar karya ya. Biasanya kalau biasanya itu pembelajarannya kan tidak sampai ke eksibisi fashion show. Nah, ini kan sampai fashion show tapi juga bahannya itu berbasis lokal gitu. Kalau semisal dibuat seperti ini bagaimana Ibu? Judulnya Ah, Mas, ya, kerangka kerja hipotetis untuk sebentar Mas. menanamkan, ya, Kerangka hipotetik, untuk kerangka menanamkan, ya, hipotetik untuk menanamkan menanamkan keunggulan, keunggulan lokal ya, unggulan lokal dalam pembelajaran dalam pembelajaran berbasis berbasis proyek, proyek. ya, untuk pendidikan guru vokasi. Proyek untuk ini sebenarnya untuk calon guru Mas Oh, yang untuk masih mahasiswa, bukan gurunya ya, hmm, tapi untuk calon gurunya. Berarti untuk calon guru iya, untuk calon guru. atau untuk pendidik.
Untuk pendidikan calon guru vokasi. Iya, Perlu sampai busana enggak? Sebenarnya ini di lingkup fashion. Tapi bisa kalau diperlukan. nyari fashion tuh nanti susah ya banyak Iya, memang jurnalis biasanya referensinya. susah. Aduh susah. Nanti mungkin bisa di bagian metodenya saja, Ibu. Oh gitu. Ya, Oh ya, dijelaskan di berarti bagian begini saja metode. ya Mas. Iya, Oke, terus isinya tetap tadi saja ya Mas. iya benar sekali, Ibu. Kata kuncinya sudah Project betul. learning, vocation education, local wisdom, pedagogic innovation, sustainability. Oke, sudah oke, Ibu? Oke, oke. Cukup ya Mas. Iya, Ibu. Sebenarnya saya ada dua judul Mas. Saya dua itu di reject semua. Boleh satu lagi. Atau mungkin nanti bisa japri saja, Ibu, WA. Oke Iya, ya kita siap makasih. diskusi Oke. di WA karena Ya, kalau matur apa nuwun. membahas dua nanti terlalu lama, Lama. Oke, kelamaan nanti sampun matur pelajari. nuwun. Iya, Ibu. Makasih. Assalamualaikum. Saya stop Sama-sama, share. Ibu. Ya, izin Bapak Mas Roja, David. selamat malam, Ya, Bapak Roja. malam Mas. Saya share ya. Sudah terlihat Mas. Baru proses, Bapak. Pengaruh sosialisasi dan pengetahuan teknologi terhadap pemahaman wajib pajak dalam penggunaan. Oke. Nah, pengaruhnya Ya, bagaimana ini, Bapak? variabel saya ada dua ya sebenarnya sosialisasi dan pengetahuan teknologi. Iya. Terus variabel Y-nya itu penggunaan korteks, sorry, variabel Y-nya itu pemahaman wajib pajak variabel Y-nya gitu. Oke. Makanya ini tadi kemarin saya coba-coba judulnya seperti ini dari sosialisasi ke pemahaman gitu, analisis pengaruh teknologi terhadap pemahaman wajib pajak dalam penggunaan sistem Cortex gitu. Itu bisa Jadi juga, variabel Bapak. X-nya itu sosialisasi dan pengetahuan teknologi, sedangkan variabel Y-nya itu pemahaman wajib pajak. Pajaknya. Nah, pengaruh sosialisasi dan pengetahuan teknologi terhadap pemahaman wajib pajak itu apa, Bapak? Hasilnya ya Mas, Iya. maksudnya jadi sosialisasi di sini kan indikatornya ada tingkat apa namanya eh, tingkat keseringannya dilihat dari terus metode sosialisasinya gitu. Terus kalau pengetahuan teknologi itu ada dilihat dari apa namanya pengetahuan wajib pajaknya. Terus ada juga apa namanya pemahaman eh, apa wajib pajak terhadap teknologi gitu. Sistem. Kalau menggunakan sistem core retak itu, Cortex. iya, itu lebih mudah atau bagaimana, Bapak? Ya, kalau hasilnya Iya. ternyata sosialisasi itu punya pengaruh. Oh, Semakin tinggi sosialisasi, semakin sering sosialisasi, ya pemahaman wajib pajak dalam menggunakan Cortex lebih baik. Begitu juga dengan pengetahuan teknologi. oke. Semakin tinggi pengetahuan teknologi, pemahaman wajib pajaknya juga semakin tinggi. Itu hasil yang didapatkan gitu. Oke, baik, Bapak. Saya sudah menangkap. Dari sosialisasi ke pemahaman, itu sebenarnya juga bisa, Bapak. Jadi, signifikannya itu dapat dilihat dari sini. Dari sosialisasi ke pemahaman. Nah, itu kan dampaknya. Mm-mm. Kemudian metodenya analisis pengaruh teknologi terhadap pemahaman wajib pajaknya.
Kemudian objeknya ada penggunaan sistem Cortex-nya. Itu juga bisa. Oh, oke. Jadi judul yang ini sudah pas ya, Mas ya. Iya, Bapak. Hmm. Dan ini keywordnya saya ini sisi seperti ini, sesuai dengan variabelnya sosialisasi, pengetahuan teknologi, pemahaman sistem perpajakan, terus korteks sama pajak gitu. Oke. Nah, nanti mungkin bisa ditambahkan yang lainnya juga, Bapak, yang terkait. Iya. Tapi ini saya sudah masukin kan sudah jadi. Iya. Setaraf Cinta Dua saja selalu di reject. Oh. Makanya nggak tahu gimana mau masukin Scopus gitu. Nah, nanti kita bisa mengetahuinya di bagian mungkin pertemuan keempat, Bapak Ibu. Jadi Hmm. kalau di rumah Scopus nanti ada namanya kerangka paper. Nah, apakah ada salah penempatan? Contoh, harusnya ada di metode, Bapak Ibu kasihkan di bagian introduction. Nah, Hmm. terus seperti itu. Nanti masuk ke dalam pertemuan keempat, Bapak Ibu akan mengecek paper yang sudah dibuat itu susunannya sudah benar atau belum. Seperti itu, Bapak Roza. Oke. Ya, oke berarti saya punya judulnya sudah bisa ya, Mas Iya, ya. Jadi nggak Bapak. perlu dirubah lagi ya. Iya. Ya, oke, siap Mas, makasih. Atau mau dibuat sebuah pertanyaan itu juga bisa, Bapak. Contohnya, apakah teknologi meningkatkan pemahaman pajak? Tanda tanya, bukti dari sistem Cortex. Nah, itu juga bisa. Sorry Mas, apakah Apakah teknologi teknologi meningkatkan pemahaman pajak? meningkatkan pemahaman pajak? Tanda tanya. Ya, Terus kemudian bukti dari sistem Cortex. bukti dari Sistem sistem Cortex. Cortex gitu ya. Iya, Oh. itu juga bisa. Perlu pakai titik dua juga tadi? Nggak perlu ya, Pak? Apakah Nggak perlu. teknologi meningkatkan pemahaman pajak? Tanda tanya. Terus Ya, langsung aja bukti langsung. dari sistem Iya. Cortex. Oke. Ya, siap. Sudah saya ini juga. Yes. Ya, selamat malam Mas Hafid. Selamat malam, Bapak Patieli. Ya, ya, saya bisa apa ya? Share. Ya, eh, ini untuk apa? Teologi ya. Iya, Jadi mohon arahan Mas. Saya juga mau apa ini? Mau coba susun apa untuk jurnalnya. ya. Nah ini eh, judul yang sudah saya coba-coba susun-susun dari tadi. Saya nggak tahu apa benar apa enggak. Ya, model kepemimpinan kontekstual gereja di Indonesia sebagai respons terhadap tantangan multikultural dan perubahan sosial. Nah, jadi mohon masukan untuk judul ini. Oke. Model kepemimpinan kontekstual gereja di Indonesia sebagai respon terhadap tantangan multikultural dan perubahan sosial. Mungkin bisa dijelaskan dulu, Bapak, kesimpulannya atau hasilnya? Ya, jadi eh, kan begini, kepemimpinan kontekstual ini dalam perspektif teologi Kristen, Kristen ya dia yang ada di gereja di Indonesia, kemudian juga kan Indonesia itu multicultural ya, dan juga ada dinamika perubahan sosial. Jadi bagaimana kita sebagai menerapkan pemimpinan yang kontekstual. Selama ini kan kepemimpinan yang ada itu budaya barat yang ada di dalam gereja ya, dari luar lah istilahnya. Nah, kita coba kepemimpinan yang ada di dalam gereja itu yang cocok dengan kondisi Indonesia maksudnya. Model kepemimpinan. Model kepemimpinan kontekstual gereja di Indonesia sebagai respon terhadap tantangan multikultural dan perubahan sosial. Oke.
Berarti kalau dilihat metodenya atau temuannya itu model kepemimpinan kontekstual gerejanya ya Bapak? Iya, iya. Jadi variabel X-nya yaitu model kepemimpinan kontekstual. Iya. Kemudian Y-nya itu tantangan multikultural dan juga perubahan sosial itu ya. Kalau nggak salah variabel 1 dan Y2 itu. Sebenarnya sudah oke Bapak. Atau mungkin bisa dibuat eh, Mhm. model kepemimpinan Oke. kontekstual Mhm. sebagai respon terhadap transformasi multikultural, Sebagai respons respon, respon aja ya, respon ya terhadap terhadap transformasi transformasi multikultural dan sosial dan sosial di gereja-gereja Indonesia. di gereja di Indonesia, di Iya, gereja gereja-gereja Indonesia, gereja-gereja Indonesia. Indonesia, sosial grid. Ya. Model kepemimpinan kontekstual sebagai respon terhadap transformasi perubahan multikultural dan sosial di gereja-gereja Indonesia ya. Oke, kalau dibuat seperti ini, bagaimana Bapak? Apakah sesuai dengan penelitiannya? Ini baru mulai ini Pak, Baru mulai, Pak. baru mulai ini eh, baru mencoba menyusun ini belum belum sama sekali ini belum ada apanya. Oke, Jadi baik. makanya Tidak apa-apa, eh, Bapak. Nanti memang kira-kira untuk judul, keywordnya gitu. oke, untuk keyword bisa kepemimpinan kontekstual, Oke, kemudian transformasi multikultural, transformasi kultur. Ya, transformasi sosial, transformasi bisa juga gereja atau mungkin gereja Indonesia. Bisa, Bapak. Indonesia, Indo. Jadi cukup 4 aja nih ya. Iya, Eh, Bapak. Oke, baik Mas Hafid, nanti saya coba dulu ya, coba susun nanti dengan ini. Eh, itu aja dulu. Baik, tidak apa-apa, Bapak. Nah, nanti memang Baik. kalau Mhm. baru menyusun untuk judul Ya, tetap bisa dirubah, Bapak. Jadi judul pertama itu pertama ini itu belum mutlak. Nah, itu juga bisa berubah menyesuaikan hasil atau kesimpulannya. hasil penuh. Iya, Baik, baik, baik. Oke Mas, terima kasih. sama-sama, Bapak. Mas Hafiz izin, berarti kami boleh live, Mas, sementara. Boleh, Ibu. Kalau semisal terlalu malam, silakan, Bapak Ibu. Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Ibu, Bapak, dan Ibu yang lain. Izin live ya. Punten Pak, Ya. punten Pak. Sebelum live nanti ada misalkan ada tugas buat pertemuan yang kedua gitu atau gimana? Oke, baik, Ibu. Jadi memang untuk pertemuan kedua, itu diharapkan Bapak Ibu sudah ada keywordnya. Nah, nanti pertemuan dua bagaimana cara mencari keyword-keyword atau mencari, mohon maaf, mencari referensi seperti itu. Oh iya, ya baik Pak. Ya berarti boleh live ya Pak ya. Bisa Ibu. Ya baik, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Ibu.
Oke. Kemudian selanjutnya silahkan. Izin Pak, Silahkan Ibu mau share screen. Indrawati. Iya. Eh, saya rencana, ini kan saya baru mulai mulai, mulai dari awal ya. Iya, Ibu. Saya rencana penelitian itu tentang bakteri. Kebetulan saya sehari-hari di laboratorium. Saya mencoba mengambil judul tentang pengaruh metabolit fermentasi kombucha terhadap ekspresi interleukin 6 pada model infeksi Mycobacterium tuberculosis secara in vitro. Itu apakah sudah bagaimana ya susunan judul ini? Oke, Ibu. Nah, Karena saya ini baru mulai sama sekali belum belum ada bayangan. oke, baik Ibu. Nah, nanti belum ada signifikannya atau dampaknya itu belum ada. Nah, kalau saya lihat ini, Bu, metodenya Ya, itu kan metabolit fermentasi kombucha. Nah, itu kan metode atau temuan atau cara. Kemudian objek penelitiannya atau objeknya ekspresi IL-6 pada model infeksi Mycobacterium tuberculosis in vitro. Nah, di sini jadi pengaruhnya itu belum ada, Ibu, dampaknya. Nah, nanti bisa ditambahkan metabolit fermentasi kombucha dapat meningkatkan ekspresi atau misal atau dapat mengurangi. Nah, seperti itu Ibu. Dampaknya nanti bagaimana? Itu belum ada. Memang kalau belum melakukan penelitian itu belum mengetahui hasilnya ya Ibu. Berarti dampaknya pun iya. belum ada. Heeh. Nah, nanti untuk judul bisa menyesuaikan Ibu. Setelah Gitu melakukan ya. penelitian, hasilnya bagaimana? Nah, nanti tinggal dimasukkan saja. Misalnya, metabolit fermentasi kombucha dapat meningkatkan ekspresi IL-6 pada model infeksi Mycobacterium tuberculosis in vitro atau dapat menurunkan atau dapat menguatkan. Nah, seperti itu, Ibu. Jadi harapannya saya di sini di penelitian ini, apakah fermentasi dari kombucha kan yang lagi tren kan sekarang Iya, kombucha. Ah, apakah fermentasi kombucha ini bisa menurunkan beban iya, penyakit iya, tuberkulosis. Gitu. Jadi iya, benar diharapkannya sekali, Ibu. ini ekspresi dari interleukin 6 sendiri apakah bisa meningkat kena sering dengan peningkatan ekspresi interleukin 6 ini artinya kombucha mempunyai peluang untuk sebagai obat menurunkan angka beban dari penyakit tuberkulosis. Nah, itu bisa, Ibu. Metabolitis fermentasi kombucha dapat mengurangi penyakit apa, Ibu? Tadi tuberkulosis, 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 TB, tuberkulosis, TB, TBC. ya TBC Hmm. pada apa ya? Itu ekspresi IL-6 itu apa, Ibu? Ekspresi interleukin 6 itu salah satu penanda eh, apa ya peradangan. Jadi eh, jika interleukin 6 itu meningkat, tandanya eh, apa penyakit apa bakteri Mycobacterium tuberculosis itu akan menurun. Oke. Nah, nanti hasilnya dicantumkan atau mungkin harapannya pun bisa, Ibu. Nah, misalnya Gitu ya. metabolisme fermentasi kombucha dapat Ya, ek- pengaruh mata. berarti menurunkan ekspresi IL-6 ya, Ibu. Kalau i- apa tadi ekspresi IL-6 turun,
Ekspresi interleukin naik, infeksi Mycobacterium harusnya turun. Oke, nah pengaruh metabol fermentasi kombucha dapat, nah nanti apa menurunkan atau malah meningkatkan ekspresi ER6-nya, Ibu. Em, pada infeksi TB ya. Iya, Jadi saya harus menambahkan lagi pada penderitanya ya, penderita TBC. bisa ditambahkan aja nggak Bapak Ibu kalau Nah, gini, pada penderita TBC. bisa, itu juga bisa. Nah, nanti menyesuaikan hasilnya atau kesimpulannya lagi, Bu. Seperti itu. Oh, begitu ya. Heeh. Oke, saya coba kembangkan dulu Mas Safid. Iya, Masih, Ibu. masih. Nanti kalau bisa Masih. masih apa ya, bingung atau bisa japri saya bisa, Ibu. Nanti konsultasi lagi. Oke, oke. Makasih banyak Pak Hafid. Sama-sama, Ibu. Tuh. Oke. Silahkan Bapak Ibu yang belum. Apakah ada yang belum, Bapak Ibu? Hmm, baru masuk ya. Hmm? Bapak Bruno, silakan Bapak Bruno. Suara saya kedengaran, Mas? Terdengar Bapak. Ya, maaf saya internetnya error. Saya juga nggak bisa share. Tapi Mas Afid bisa ngetik judul saya ya. Atau mungkin bisa dituliskan di kolom chat Bapak. Kolom chat di mana dia? Ya, kolom chat. Masih nge-lag. Masih nge-lag Oh, masih ini nge-lag. dia, ya Baik, Bapak. Untuk internetnya. judulnya apa Bapak? Mengembangkan Mengembangkan augmentative intelligence atau au- yang bahasa Indonesianya kecerdasan augmentatif. kecerdasan Kece- Kecerdasan augmentatif peserta didik augmentatif 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 peserta didik didik peserta didik ya berbasis kearifan bangsa berbasis kearifan bangsa bangsa di era kecerdasan buatan di era kecerdasan buatan. buatan. Oke. Saya ulangi Bapak, mengembangkan kecerdasan augmentatif peserta didik berbasis kearifan bangsa di era kecerdasan buatan. Apakah seperti ini Bapak? Ya, betul betul. Saya izin share screen terlebih dahulu. Gimana deh maksudnya share screen? Saya saja Bapak yang share screen. Oh, iya, ya. Apakah sudah terlihat Bapak? Iya, sementara ya. Ya. Oke, baik Bapak. Nah, mengembangkan kecerdasan augmentatif itu kan metode ya Bapak, atau mungkin temuannya Bapak. Seperti itu Iya. caranya. Ya, temuannya jadi ya metodenya itu pengembangannya. Oke. Ya, temuannya itu kecerdasan augmentatif. Ya, berbasis kearifan bangsa. Ya, di era kecerdasan buatan ini, ya. Oke, baik Bapak. Sebenarnya itu sudah oke Bapak, sudah ada SMO-nya. Jadi metodenya itu kecerdasan augmentatif, kemudian signifikannya itu untuk mengembangkan. Ya, Objektifnya adalah peserta didik berbasis kearifan bangsa di era
kecerdasan buatan. Ya, Ini ya, judulnya sudah oke, Bapak. ya, Mas, ya. Tadi saya ya apa kurang kurang tangkap itu yang untuk mencari jurnal jurnal terkait yang terkait dengan judulnya itu pakai metode apa itu, Mas? Oke, baik, Bapak. Nah, untuk mencari jurnal tujuan, besok di pertemuan ke-6, Bapak. Nah, mencari artikel, sorry, bukan jurnal tujuan, tapi artikel terkait. Artikel terkait. Atau referensinya, Bapak? Artikel, ya, ya referensi, ya betul, referensi artikelnya. Oke, baik, Bapak. Itu di pertemuan besok, Bapak, di pertemuan kedua. Nanti, Oh ya, ya baik, baik, ya, baik. Oke, baik. Ya, 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 ya. Ya, terima kasih, ya. iya, Bapak, sama-sama. Maaf, ini internetnya lemot-lemot terus nih. Iya, Bapak. Memang jaringannya, apa ya, cuaca berubah, baru hujan itu juga berpengaruh, Bapak. Iya, terima kasih. Kita sampai besok ya, Iya, cara Bapak. referensi artikelnya. Sama-sama, Bapak. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang belum? Oke, kelihatannya sudah semua ya Bapak Ibu. Nantinya kalau misal Bapak Ibu mau konsultasi lagi, Mas, saya ada 2 judul. Nanti bisa japri atau mungkin di grup WA Bapak Ibu. Kita ramekan grup WA-nya. Nanti kita bisa diskusi bersama. Bapak Ibu mau japri saya atau Mbak Aulia atau mungkin di grup silahkan. Oke, mungkin Bapak Ibu berhubung ternyata juga jamnya sudah malam Bapak Ibu. Nah, di pertemuan pertama kita akhiri, saya mewakili Mbak Aulia meminta maaf kalau ada salah-salah kata, Bapak Ibu. Seperti itu. Kita akhiri, Bapak Ibu, pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, terima wabarakatuh. kasih, Mas. Terima Ya. kasih, Makasih Mas Mas. Hafid. Sama-sama, Terima Berarti Bapak. kasih tanggal 7 ya Mas ya banyak. selanjutnya ya. Iya, Ya, sampai ketemu. Oke Mas. Matur nuwun Terima ya. kasih, Mas. sama-sama Bapak Ibu. Turun. Tetap Ye. semangat, Izin live. Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat istirahat. Iya, Bapak Ibu.